Tiga. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan beranggotakan Kami dari kelas A03 Prodi PGSD semester 4 dari Universitas Langlang Buana. Kami membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran di SD dengan dosen pengampu Ibu Nofrita, SPDI, MPD. Di sini saya akan menjelaskan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran menurut Garles dan Ellie tahun 1980 mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Sedangkan menurut Kem Ahmad dan kawan-kawan tahun 2011 halaman 11, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi strategi pembelajaran itu yaitu cara yang dipilih untuk melakukan pembelajaran atau cara penyampaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya agar tujuan pembelajarannya dapat tercapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada macam-macam strategi pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran di mana guru memiliki peranan yang dominan, sedangkan siswa cenderung menerima dan mengikuti apa yang disajikan oleh guru. Dalam strategi ini, proses penyampaian materi dilakukan oleh guru secara lisan kepada siswa agar dapat memahami dan menguasai materi pelajaran secara optimal. Jadi, dalam strategi pembelajaran ekspositori ini, guru harus menguasai materi yang akan dipaparkan kepada peserta didik dengan menggunakan bahasa yang dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry ini berbeda dengan strategi pembelajaran ekspositori, di mana dalam strategi pembelajaran inquiry ini siswa memiliki peranan yang lebih aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Strategi pembelajaran inquiry ini yaitu pembelajaran yang memberikan ruang kepada siswa untuk menemukan sendiri inti dari materi pelajaran. Jadi, strategi pembelajaran inquiry ini lebih menekankan kepada peserta didik untuk mencari isi materi yang akan dipelajari dalam pembelajarannya. Kemudian, yang ketiga ada strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM, yaitu strategi ini berfokus pada proses penyelesaian masalah dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Permasalahan ini bisa diambil dari buku teks, peristiwa di lingkungan sekitar, maupun peristiwa yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang keempat ada strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif ini adalah strategi pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing dari guru untuk mengerjakan tugas bersama-sama. Tujuan dari strategi kooperatif ini yaitu untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa, memberikan peluang yang sama kepada setiap siswa untuk sukses dalam belajar dan mengembangkan keterampilan sosial siswa. Jadi, dalam strategi pembelajaran kooperatif ini lebih menekankan untuk siswa bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas kelompoknya. Kemudian yang kelima ada strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif menekankan pada pembentukan sikap yang positif kepada siswa dengan cara menghadapkan mereka pada situasi yang mengandung konflik atau situasi yang problematis. Strategi ini sangat cocok ditetapkan untuk menguatkan karakter siswa seperti tanggung jawab, kerjasama, disiplin, komitmen, dan percaya diri, jujur, menghargai pendapat orang lain, dan kemampuan mengendalikan diri. Kemudian yang keenam, ada strategi kontekstual. Strategi kontekstual adalah suatu strategi pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan siswa dalam menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan peristiwa atau permasalahan dalam kehidupan nyata.
Kemudian yang terakhir, ada strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir, yaitu strategi pembelajaran yang berfokus pada perkembangan kemampuan berpikir siswa melalui analisis fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Lanjut kepada metode. Di sini metode merupakan langkah operasional pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar. Sehingga metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang akan dilakukan. Istilah metode ini dapat digunakan dalam berbagai bidang kehidupan. Metode menurut Kamus Purwardarminta 1976, metode juga ialah cara yang telah teratur dan terfikir baik-baik untuk mencapai sesuatu maksud. Ada juga menurut Abdurrahman Ginting 2014 halaman 42, menurutnya yakni pola atau cara yang khas untuk memanfaatkan prinsip dasar pendidikan di berbagai teknik dan sumber daya yang terkait pada proses pembelajaran para peserta didik. Nah, ada macam-macam metode. Yang pertama, metode konvensional atau sering dikenal dengan metode ceramah secara lisan. Yang kedua, ada metode diskusi yang dimana siswa akan menyelesaikan masalah secara berkelompok atau bersama yang akan mendorong siswa berpikir kritis. Yang ketiga, ada metode demonstrasi. Metode ini menggunakan benda atau bahan ajar ketika kegiatan belajar mengajar. Contohnya seperti praktikum yang akan memberikan pengalaman yang menyenangkan. Jadi, di sini metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun di dalam kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan dilakukan dan dapat dipahami para peserta didik. Selanjutnya ada pendekatan. Pendekatan adalah proses perbuatan dan cara mendekati suatu sikap atau pandangan tentang sesuatu yang biasanya berupa asumsi atau seperangkat asumsi yang saling berkaitan. Menurut Sanjaya 2008 halaman 127, pendekatan dapat dikatakan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan ini merujuk pada pandangan tentang terjadinya proses yang sifatnya masih sangat umum. Selain itu, ada menurut Saifuddin Sagala, pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh pendidik dan peserta didik dalam mencapai tujuan instruksional tertentu. Adapun di sini macam-macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan kontekstual yang menghubungkan pembelajaran dengan lingkungan sehari-hari siswa. Namun, untuk menggunakan pendekatan kontekstual ini, pendidik perlu mengajarkan kegunaan hakikat belajar dan cara untuk mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, ada pendekatan konstruktivisme yang fokus kepada keikutsertaan dan pengalaman langsung dalam aktivitas belajar, serta membantu siswa lebih aktif karena menekankan pada proses pencapaian pengetahuan tersebut, bukan hanya pada hasilnya. Yang ketiga, ada pendekatan deduktif, yakni pendekatan yang menekankan pada aktivitas berpikir dengan menggunakan logika agar dapat memecahkan masalah dan menarik kesimpulan. Jadi di sini juga guru juga harus menampilkan bukti-bukti yang dapat menolak atau dapat menunjang kesimpulan itu. Jadi, pendekatan pembelajaran ialah cara mengelola kegiatan belajar dan perilaku siswa agar ia dapat ikut aktif dalam melakukan tugas belajar sehingga dapat memperoleh prestasi belajar secara maksimal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran menurut Hamzah B. Uno tahun 2012, teknik pembelajaran adalah jalan, alat atau media yang digunakan oleh guru dalam upaya mengarahkan aktivitas peserta didik dalam proses pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu menurut Trianto tahun 2017, teknik pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam mengorganisasi situasi belajar agar mencapai tujuan pembelajaran dengan efektif dan efisien. Nah, jadi dapat disimpulkan, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik serta
teknik khusus yang digunakan untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Selanjutnya ada macam-macam teknik pembelajaran. Yang pertama ada teknik penemuan atau discovery. Teknik penemuan ini merupakan proses di mana seorang siswa melakukan proses mental yang harus mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Nah, yang dimaksud proses mental ialah mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, membuat kesimpulan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada teknik eksperimen. Teknik eksperimen merupakan salah satu teknik mengajar di mana seorang siswa diajak untuk beruji coba atau mengadakan pengamatan, kemudian hasil pengamatan itu disampaikan di kelas dan dievaluasi oleh guru. Dan yang ketiga ada teknik pemberian tugas. Teknik ini merupakan cara mengajar atau penyajian materi melalui penugasan siswa untuk melakukan suatu pekerjaan. Pemberian tugas dapat secara individual atau kelompok. Pemberian tugas juga untuk setiap siswa atau kelompok dapat sama dan dapat pula berbeda. Kemudian ada model pembelajaran. Model pembelajaran menurut Sukma Dinata dan Saudi tahun 2012 mengatakan bahwa model pembelajaran merupakan suatu rancangan atau desain yang menggambarkan proses rinci penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran agar terjadi perubahan atau perkembangan diri peserta didik. Sedangkan menurut Priyansa tahun 2017 halaman 188 mengemukakan bahwa model pembelajaran merupakan kerangka spiritual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan kerja atau sebuah gambaran sistematis untuk proses pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi artinya model pembelajaran ini seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sesudah, ataupun selama pembelajaran yang dilakukan pengajar serta segala fasilitas terkait yang digunakan secara langsung atau tidak langsung dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam mode pembelajaran. Yang pertama ada mode pembelajaran kontekstual atau CTL. Mode pembelajaran ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya kepada siswa dengan situasi dunia nyata. Dan yang kedua ada mode pembelajaran Project Based Learning atau PBL, atau disebut juga pembelajaran berbasis proyek. Mode pembelajaran ini adalah mode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan nyata sebagai media ajar dalam sebuah pembelajaran. Dan yang ketiga, ada mode pembelajaran PAIKEM. PAIKEM berarti pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Penerapan mode pembelajaran ini membutuhkan rancangan yang disiapkan oleh guru, sementara siswa akan belajar secara aktif dan dengan hati senang.